bahwa saya, Wahid Sukari dan imam yang lainnya sudah menetapi jamaah muslimin yang hak, sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman riwayat Bukhari Muslim, bahwa ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah dari kejadian keburukan, keburukan hiruk pikuk itu, sehingga nggak ada tujuan, apa yang solusinya kan? Maka Hudzaifah bertanya, "Fama ta'murunikin adrokan tadi?" Apakah yang telah kau berikan kepada kami, wahai Rasulullah, apabila kami menemukan hal yang seperti itu, kebaikan, keburukan, dan buruk? Maka jawabannya tarjamu jama'atul muslimin wa imanul. Pertanyaan saya kepada Pak Wahid, ya. Pak Wahid ini aslinya apa sih namanya? Aslinya Wahid Sukari. Sukari atau Sukardi? Sukardi di KTP. Oh, di KTP. Sesuai dengan KTP. Wahid Sukardi katanya, Wahid Sukardi. Yang selama saya tahunya Wahid Sukari kan, ternyata warisan dari orang tua namanya Wahid Sukari. Sukari. Belum ada di KTP-nya Sukari. Oh, tapi orang tua Sukari ya, mungkin dia kelebihan kali. Kayak saya waktu saya bikin KTP di Cilengsi, yang pertama kan Cilengsi, alamat Cilengsi, saya kedua Jermayu, jadi kalau di Jawa Jermayu gitu. Baik. Pertanyaan saya kepada Pak Wahid Sukari, ya. Pak Wahid, sejak kapan menetapi jamaah muslimin atau Hizbullah ini yang sudah ditetapkan sejak tahun 1953 ya? Umur berapa tahun ya, kalau ingat, kemudian bulannya dan tahun, kira-kira bisa Pak Wahid menyampaikan kepada saya. Alhamdulillah saya menetapi jamaah itu tahun 1980. Adapun tanggalnya itu saya sama. Waktu itu imam yang berapa Pak? Waktu tahun 80 imamnya imam yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhyiddin Hamid. Ya tadi apa namanya, waktu pas melaksanakan doa itu di mana tepatnya yang menuntut, kira-kira siapa yang menuntut bayat itu? Waktu itu sih sepengetahuan saya yang kita pertama itu udah merasakan bahwa kita ini udah berada di jamaah itu sejak orang tua waktu itu kan. Menurut saya ini udah ada di dalam jamaah muslimin Hizbullah. Setelah saya renungkan, ternyata kita belum melaksanakan gitu. Belum melaksanakan bai'ah. Karena pengertian saya itu, karena orang tua saya itu udah di jamaah, saya tentunya udah berada di dalam jamaah muslimin. Begitu saya perjalanan ke Lampung, saya di tengah laut itu saya teringat sama hadis Rasulullah yang bunyinya begini, man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Setelah habis itu saya renungkan itu sampai di Lampung, baru beberapa lama saya kembali lagi ke Jakarta. Itu tepatnya pada tahun 1980-an. Nah, itu di situ saya begitu ada taklim niabah yang berkembang di Masjid Hizbullah, lalu saya langsung melaksanakan bai'ah. Kemudian setelah berbaiat atau menetapi jamaah tadi, barangkali saudara atau keluarga kan kadang-kadang suka begitu kita menetapi jamaah karena merasa berbeda, belum kira-kira apakah ada kendala dari keluarga atau saudara, kira-kira dikucilkan gimana? Alhamdulillah kalau dari keluarga, tentunya dari orang tua semuanya alhamdulillah sudah berada di dalam jamaah semuanya, jamaah muslimin semua.
kendala sedikit ketika waktu saya baru menikah pada tahun 1991 ya. Itu kendalanya dari keluarga daripada istri saya, dari kakaknya. Setelah kakaknya tahu bahwa saya ini berada di dalam jamaah muslimin, sepengetahuan keluarga dari istri saya itu saya ada di LDI gitu. Jadi istri saya itu harus meninggalkan saya lah, kira-kira begitu. Sama gitu ya. Mungkin barangkali terakhir Pak Wahid ya, kira-kira apa sih gitu setelah berada di dalam muslim ini, pesan Pak Wahid ya, pesan sama kita nih ikhwan pertama ya. Kemudian pesan sama muslimin muslimat yang belum mengamalkan muslimin. Kira-kira bagaimana Pak Wahid pesannya? Pesan saya untuk saudara-saudara saya semuanya yang berada di khususnya di Indonesia lah ya, terlebih yang berada di Musola Al Jamaah ini, marilah kita laksanakan jamaah imamah, karena jamaah imamah itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 102 dan 3. Itu saja. Pesan kepada ikhwan-ikhwan yang berada di jamaah, yang berada di dalam jamaah muslimin Arifullah ini, marilah kita laksanakan, kita amalkan al jamaah ini dengan istiqomah. Kita tidak tidak lirik ke kiri dan ke kanan. Jadi jalan lurus, jangan lihat ke belakang. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Wahid ya. Setelah saya bertanya kepada Pak Wahid tentang mulai kapal, kemudian bagaimana setelah berjamaah, alhamdulillah ya. Barangkali sedikit banyaknya itu bisa menjadikan sebuah perjalanan ya, sejarah bagi masing-masing kita ya. Dan tadi Pak Wahid pesan kepada kita yang sudah berjamaah, yang sudah punya imam, supaya istiqomah ya. Mungkin talimnya talim semangat kan, baca Quran segala macam itu supaya istiqomah. Kemudian tadi untuk seluruh umat Islam ya di Indonesia, kita sama-sama mengamalkan jamaah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Alhamdulillah Pak Wahid, uraiannya kami ucapkan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.